Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Eka Lasrir, Prodi Hukum Keluarga kelas C, memberikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat, dosen pengampu Pak Kemas Muhammad Gemilang, SHI MH. Baiklah, nomor 1, suku Minang. Suku Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal, maksudnya anak terhubung dengan garis ibu. Kemudian pada sistem kewarisan itu ada mengenal istilah pusaka tinggi, maksudnya harta warisan yang diturunkan secara turun-temurun dari garis ibu. Kemudian anak perempuan mempunyai hak untuk memilikinya dan juga mempunyai hak untuk mewarisnya, sedangkan anak laki-laki tidak memiliki hak untuk tidak mempunyai hak untuk memilikinya, apalagi mewarisinya. Kemudian jikalau ada persengketaan antara ahli waris, maka dilakukan perundingan atau musyawarah. Jikalau tidak dapat titik temu, maka dilakukan dibawa ke kerapatan adat nagari atau KAN. Kemudian jikalau gagal juga, maka dibawa ke pengadilan negeri agama. Dan suku Minang menganut sistem perkawinan eksogami, artinya mengharamkan perkawinan sesama suku. Kemudian suku Melayu menganut sistem kerabatan parental, maksudnya anak terhubung dengan garis ibu maupun ayah. Kemudian pada sistem kewarisan itu dilakukan tatkala kedua orang tua sudah meninggal. Apabila salah satu dari kedua orang tua belum meninggal, maka harta waris tidak dapat bisa dibagikan. Kemudian pembagian harta waris itu ditentukan oleh kesepakatan antara ahli waris atau saudara. Jikalau terjadi persengketaan, maka bisa dapat dimusyawarahkan dengan meminta bantuan kepada mak tua atau pak tua ataupun orang sesepuh yang dihormati. Kemudian suku Melayu menganut sistem sistem perkawinan Elliot Herogami, maksudnya seorang bebas memilih pasangannya, baik itu dari sama suku ataupun dari suku lain. Kemudian suku Jawa juga menganut sistem kerabatan parental, dan sistem kewarisannya itu semua anak baik laki-laki maupun perempuan mendapat harta waris dan juga dengan jumlah yang sama. Kemudian di sebagian suku Jawa juga menganut asas sepikal segendong, atau laki-laki mendapat 2 bagian dan wanita mendapat 1 bagian. Kemudian pembagian harta waris juga dilakukan dengan cara musyawarah antara para ahli waris dan juga tetua atau sesepuh yang dihormati. Kemudian Jawa juga menganut sistem perkawinan Elliot Herogami atau yang sama seperti suku Melayu. Kemudian yang terakhir suku Batak. Suku Batak itu menganut sistem kerabatan patrilineal, yang mana anak terhubung dengan garis ayah. Kemudian pada sistem kewarisan itu harta waris itu jatuh kepada anak laki-laki, sedangkan anak perempuan tidak mendapatkan apapun. Dan jikalau ia mendapatkannya, maka jatuhnya hibah. Dan jikalau pewaris tidak memiliki anak laki-laki, maka semua mempunyai anak perempuan, maka harta waris itu kepada saudara laki-laki ayahnya, yang mana nanti saudara ayahnya wajib menafkahi anak perempuan sampai ia berkeluarga. Kemudian suku Batak juga menganut sistem eksogami, yaitu dilarangnya perkawinan antar suku. Baik, lanjut ke nomor 2, itu ada tahapan adat Minang. Yang pertama ada marese. Marese ialah pihak keluarga perempuan mendatangi pihak keluarga laki-laki dan membawa buah tangan dengan yang berarti atau bersimbol sebagai sopan santun. Kemudian ada meminang dan batimbang tondo, ialah pihak keluarga perempuan akan meminang calon mempelai laki-laki. Apabila diterima peminangan tersebut, maka akan mengikat sebuah perjanjian dan tidak dapat diputuskan secara sepihak. Kemudian ada mahantas siriyah, yaitu kedua mempelai meminta izin kepada orang tua atau mohon dan meminta doa restu, yang mana pihak perempuan itu diwakili oleh saudari perempuan yang sudah berkeluarga dengan membawa
uh, jangan berkeluarga dengan cara menghantar sirih. Kemudian calon laki-laki itu membawa selapah yang berisi daun pipah dan tembakau. Ritual ini memiliki tujuan memohon doa dan memberitakan rencana pernikahan. Kemudian ada babako atau babaki, ialah mempelai perempuan dijemput dan dibawa kepada keluarga ayahnya, kemudian diberikan nasihat dan diantar kembali ke rumah ayahnya beserta perlengkapan atau bantuan yang telah diberikan oleh keluarga ayahnya. Kemudian ada malam bainai, dilakukan pada malam sebelum akad pernikahan. Itu sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sepuh keluarga mempelai perempuan. Kemudian ada manjapui marapulai. Itu penjemputan calon mempelai laki-laki, kemudian dibawa ke rumah mempelai perempuan, dan selanjutnya dijemput oleh keluarga mempelai perempuan dengan membawa berupa perlengkapan seperti sirih, nasi kuning, lauk pauk ataupun lainnya. Kemudian penyambutan di rumah anak dara, itu mempelai laki-laki disambut oleh para sepuh dari keluarga perempuan dengan menaburkan beras kuning. Kemudian tatkala masuk pintu itu memercikkan air daripada kaki mempelai laki-laki guna sebagai lambang kesucian, lalu berjalan ke tempat berlangsungnya pernikahan. Kemudian akad nikah dan bersanding di pelaminan. Baiklah, selanjutnya tahapan perkawinan adat Jawa. Itu pertama ada pasang teratak dan tarup, yaitu memasang tenda disebut juga dengan teratak, dan hiasan jari junur atau daun kelapa muda yang disebut dengan tarup. Kemudian ada kembar mayang, yaitu sepasang hiasan yang juga akan dipasangkan pada dekorasi perkawinan, yang mana dibuat dari akar, batang, daun, dan bunga. Kemudian yang mana itu dipercaya dapat memberikan motivasi dan kebijaksanaan kepada kedua pasangan. Selanjutnya ada siraman, itu menyimbolkan pembersihan diri sebelum masuk ke pada tradisi yang lebih sakral lagi. Itu sang ayah menjadi penyiram terakhir untuk anaknya. Kemudian potong tumpeng, itu identik dengan simbol kemakmuran dan kesejahteraan, yang mana dilakukan oleh kedua orang tua dengan mengambil pucuk tumpeng dan beserta lauk pauknya. Kemudian dulangan pungkasan, itu ialah suapan terakhir dari orang tua terhadap anaknya. Kemudian tanam rambut dan lepas ayam, itu kedua mempelai memotong sedikit rambutnya kemudian menanamnya, bertujuan agar mempelai dijauhkan dari segala hal buruk dalam rumah tangga, dan kemudian melepaskan ayam jantan hitam, yang mana simbol keikhlasan orang tua untuk melepas anaknya dan menempuh hidup mandiri. Kemudian tahapan perkawinan dari adat Melayu ialah yang pertama dan berisi, yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap gadis yang akan dijodohkan. Kemudian yang kedua ada merasi, yaitu kegiatan meramalah keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Kemudian yang ketiga ada meminang. Apabila hasil dari merasi itu cocok, kemudian keluarga laki-laki akan meminang calon dari keluarga meminang calon mempelai dari pihak perempuan. Kemudian yang selanjutnya adalah mengantar tanda, yang mana setelah peminangan disetujui pihak perempuan, maka tahap ini akan mengantar tanda ini dilakukan hari keempat atau hari kelima dari peminangan. Kemudian mengantar belanja, ialah membeli hantaran keperluan untuk pernikahan. Pihak laki datang ke pihak perempuan, kemudian mengantar belanja keperluan pernikahan maupun beberapa benda yang diinginkan oleh pihak perempuan. Kemudian menggantung-gantung, ialah kegiatan yang dilakukan berupa persiapan-persiapan seperti membersihkan dan menghiasi rumah dengan berbagai ornamen dengan kain ataupun lampu hias. Kemudian berandam merupakan kegiatan pencukuran bulu roma pada tengkuk maupun wajah, dan
dan mencukur bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki. Tujuannya membersihkan calon pengantin dari kotoran dunia sehingga hatinya menjadi suci. Kemudian yang terakhir limo manis dan limo tawar ialah kegiatan mencukur. Setelah kegiatan mencukur, seorang ibu atau yang biasa mereka sebut mak andam akan mengelilingi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang berbentuk puncak gunung seperti puncak gunung dan dililit dengan benang 5 warna. Tujuannya agar calon pengantin memiliki keturunan yang tampan dan cantik dan diharapkan rezekinya lancar bagaikan air sungai. Kemudian tahapan perkawinan adat Batak itu yang pertama ada mengariti, yaitu tahapan pemilihan gadis yang akan dijadikan istri. Kemudian yang kedua ada mangalehon tanda, yang mana tatkala pihak laki-laki sudah menentukan pasangannya atau perempuannya, maka mereka berdua akan memberikan tanda, yang mana perempuan memberikan kain sarung dan laki-laki memberikan uang. Kemudian ada marnuhusib, yaitu diartikan sebagai berbisik, yang mana utusan dari pihak laki-laki akan menghubungi pihak utusan wakil dari pihak perempuan dan mendiskusikan seputar mas kawin. Kemudian martumpol, yaitu kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan pernikahan. Ini dilakukan oleh orang yang beragama Kristen. Kemudian ada marhata sinamon, yaitu pembicaraan dari pihak laki-laki mengenai jumlah undangan, hewan yang akan dikurbankan ataupun tempat berlangsungnya pernikahan. Kemudian martonggo raja ialah acara untuk mengumumkan seluruh keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan, yang mana pada adat Batak itu acara pernikahan merupakan acara urusan seluruh keluarga. Kemudian manjalo pasu-pasu parbagason ialah pemberkatan pernikahan pengantin yang dimana dilaksanakan di gereja oleh pendeta. Kemudian ada marunjuk atau alaun unjuk, yang mana setelah pemberkatan yang dilakukan di gereja, maka pengantin harus juga dapat memperoleh pemberkatan dari keluarga, terutama orang tua. Kemudian yang terakhir ada Paula Ure. Acara ini disebut juga dengan acara saling kunjung, yang mana kedua belah pihak akan saling mengunjungi. Ini dilakukan beberapa hari setelah upacara perkawinan. Biasanya pihak perempuan lebih dulu mengunjungi keluarga dari pihak laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Kemudian untuk soal nomor 3, saya mengambil artikel ilmiah dari dengan judul Peran Lembaga Adat Melayu LAM Riau dalam Pelestarian Budaya Daerah di Provinsi Riau oleh Putih Bungsu, jurusan Ilmu Administrasi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Itu 02 Vol 2 Oktober 2015. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, itu dapat disimpulkan bahwasannya peran Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM dalam pelestarian budaya daerah di Provinsi Riau berdasarkan indikator-indikator dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang terjadi itu belum tercapai. Hal ini dikarenakan lembaga ini belum mampu melaksanakan peran, tugas dan fungsinya secara maksimal. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi proses peran Lembaga Adat Melayu Riau atau LAM dalam pelestarian budaya daerah, kebudayaan daerah di Provinsi Riau ini berdasarkan observasi langsung adalah faktor internal, yaitu berupa sumber daya manusia yang mendukung dan sumber daya dana yang menjadi salah satu faktor penghambat jalannya lembaga ini. Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi adalah penentuan kewenangan yang tidak bisa dapat dilakukan oleh lembaga adat ini.